kita akan membahas terkait dengan salah seorang aktivis perempuan yang sampai hari ini namanya cukup terkenal ataupun membumi dan sebagainya. Dia adalah Marsina. Marsina itu lahir di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 April tahun 1969. Nah, Marsina ini adalah buruh pabrik dari PT Catur Putra Surya atau CPS, yaitu salah satu pabrik arloji ya di zamannya. Nah, Marsina ini adalah aktivis buruh pada saat ataupun di bawah rezim pemerintah ataupun di bawah pemerintahan rezim Orde Baru yaitu Soeharto pada tahun 1900-an. Nah, saat itu beberapa kawan-kawan buruh yang kemudian bersama Marsina itu melakukan aksi protes karena ketidaksesuaian upah yang didapatkan. Pada saat itu ada salah seorang yang bernama Yudo Prakoso yang kemudian pada awalnya dia adalah koordinator aksi ya di hari pertama itu. Pada saat melakukan aksi protes ya yang dikomandoi oleh Yudo Prakoso, tak lama kemudian Yudo Prakoso itu ditahan dan dibawa ke salah satu tempat. Nah, pada saat Yudo Prakoso ini ditahan, dia kemudian diinterogasi bahwa siapa yang kemudian menjadi dalang terkait dengan aksi pemogokan tersebut, dan juga dia dituduh bahwa gerakan yang dia buat adalah gerakan yang berkarakteristik dan mencerminkan sifat-sifat ataupun perlakuan komunis pada saat itu. Nah, Yudo Prakoso yang kemudian kondisinya sudah tidak kondusif ini ya, yang kemudian terus diberikan pertanyaan terkait dengan siapa dalang dan sebagainya. Kemudian Marsina mengambil alih gerakan tersebut ya. Nah, yaitu pada tanggal 4 Mei tahun 1993 ya, yaitu di tanggal itu yang 4 Mei tahun 1993 itu adalah aksi yang kedua kalinya ya. Aksi yang kemudian setelah Yudo Prakoso mengkomandai kemudian diambil alih oleh Marsina. Nah, pada tanggal 6 Mei tahun 1993 ya, itu adalah duka yang cukup mendalam yang dirasakan oleh kelas-kelas buruh pada saat itu. Karena pada tanggal 6 Mei 1993 tersebut Marsina dinyatakan ataupun ditemukan tewas di salah satu gubuk pematang sawah ya, yang ada di Nganjuk pada saat itu. Nah, Marsina ini sebelum ditemukan itu para buruh yang kemudian sudah kembali di pabrik tersebut untuk bekerja, kemudian ada ataupun kawan-kawannya ini tidak menemukan sosok Marsina ada di sekitarnya ataupun di sekitar pabrik itu. Nah, makanya dia bertanya-tanya terus bahwa di mana keberadaan Marsina. Makanya itu tadi bahwa di tanggal 6 Mei tahun 1993 Marsina ataupun jasad Marsina itu didapatkan di salah satu gubuk pematang sawah di Nganjuk. Ya, itu dalam keadaan yang cukup mengenaskan ataupun keadaan yang cukup menyentuh rasa kemanusiaan seseorang. Karena pada saat itu setelah jasad Marsina di visum ya, setelah jasadnya Marsina di visum ini itu kemudian menunjukkan adanya luka robek sepanjang kalau tidak salah 8 cm atau 3 cm sekitaran itulah yang tidak beraturan robeknya dan sebagainya. Nah,
dalam tubuh Marsina itu terdapat beberapa pecahan ataupun patahan-patahan tulang, yaitu dalam tubuh Marsina. Nah, mulai dari dinding kiri kemaluan Marsina sampai kepada rongga perut itu terdapat goresan dan sebagainya. Intinya kondisi yang sangat mengenaskan. Nah, ini hal yang kemudian sangat tidak mencerminkan yang namanya sifat kemanusiaan. Apalagi tujuan dari Marsina menyuarakan ataupun melakukan aksi protes adalah untuk menyuarakan hak-hak buruh ataupun hak-hak para pekerja pada saat itu. Tapi lain hal yang didapatkan, bahwa Marsina mendapatkan tindakan yang tidak mencerminkan sisi-sisi kemanusiaan ataupun tindakan-tindakan yang mampu dirasakan ataupun berdampak kepada masyarakat secara kolektif ataupun kelas secara kolektif, bukan hanya para pabrik saja yang ingin kenyang ataupun mengakumulasi kapital, tapi para buruh ini yang kemudian pada dasarnya orang yang mengelola ataupun orang yang menjalankan roda perusahaan ini, itu kemudian tidak digaji sesuai dengan kerjaannya dan sebagainya. Malahan sangat rendah gaji ataupun upah yang didapatkan oleh para kelas buruh tersebut. Nah, dalam tubuh Marsina itu ditemukan serpian-serpian tulang, bahkan selaput darah Marsina itu sobek dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi yang sangat mengenaskan, dan makanya sampai hari ini sosok Marsina itu cukup dikenal, ya. Apalagi kelas perempuan, ya, aktivis perempuan itu cukup mengenal sosok dari Marsina ini, karena beberapa tindakan yang kemudian dilakukan adalah mencerminkan bagaimana harusnya kesejahteraan itu didapatkan secara kolektif, bukan hanya secara individual, bukan hanya oleh kelas borjuasi, tapi kelas proletariat itu juga harus mendapatkan kesejahteraan. Nah, saksikan konten-konten berikutnya, karena kita akan ataupun channel ini akan menayangkan terkait dengan beberapa aktivis-aktivis yang kemudian sampai hari ini dikenal dan juga menjadi catatan sejarah di khususnya Indonesia.